Oke, kalau udah kita panggil yang pertama tentunya adalah function main yang di awal ya. Nah, sekarang kita running. Nah, kalian lihat ya, sistem informasi hewan. Oke, tampil nama-nama hewannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin angka aja untuk tampilin. Oke, kita masukin misalnya ada 3. Nah, lihat ya, gajah. Habitatnya di hutan tropis, sabana, dan padang rumput di Afrika dan Asia. Oke, gajah adalah mamalia darat terbesar dunia dan lain-lain. Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita akan bikin program tentang function parameter. Jadi kita masih di basic function, cuma untuk kali ini aku akan tambahin materi tentang parameter ya teman-teman. Jadi parameter ini memudahkan kita untuk membuat function yang nanti kita akan panggil berulang kali dengan template yang kurang lebih sama. Gitu ya. Nah, di sini kalian boleh buat projectnya dulu. Kalian kasih nama, nah terus kalian boleh siapin data yang dia itu punya datanya tetap ya. Maksudnya punya data variabel yang tetap dan bisa digunakan untuk yang lain. Contoh di sini aku ambil sampelnya adalah tentang hewan. Nah, hewan ini punya data seperti ini teman-teman. Dia punya nama, lalu dia punya deskripsi, dan dia punya habitat. Jadi aku akan gunain 3 data ini. Namanya, deskripsinya, dan habitatnya. Ya, nah nanti kalian boleh gunakan objek yang lain. Misalnya ada planet, ada tanaman, ada misalnya negara, atau misalnya kendaraan, dan seterusnya. Ini bebas aja ya. Nah, sekarang kita langsung aja buat projectnya. Jadi di sini kita bikin 2 function kayaknya deh. Oke, function yang pertama itu untuk main menunya. Nah, lalu nanti function yang kedua itu untuk tampilin data dari si parameter dan argumen itu. Nah, sekarang kita bikin dulu ya, def main. Kita bikin print sistem informasi hewan. Hewan. Oke, nah terus kita tampilin hewan yang kita punya ya. 1 itu ada kucing, nah terus 2-nya ini ada anjing, terus 3 ini ada gajah, terus 4-nya adalah kelinci, terus 5-nya ini ada ayam gitu. Nah, sekarang kita bikin inputan untuk si usernya, nanti dia mau tampilin hewan apa. Kita bikin variabelnya pilih hewan sama dengan input. Kita gunakan angka. Hewan apa yang ingin kamu tampilkan informasinya. Kita masukin suggest-nya 1 sampai 5 kayak gini. Nah, terus baru kita bikin condition-nya ya. If pilih hewannya sama dengan 1, nah maka nanti dia akan panggil si parameternya di sini atau function yang ada parameternya di sini ya. Nah, nanti untuk functionnya kita bikin namanya hewan aja kali ya. Hewan, nah terus nanti masukin nilainya di dalamnya. Oke, nah sekarang kita bikin si function yang punya parameter. Kita kasih nama def hewan kayak gini. Nah, baru nanti parameternya kita isikan di dalam sini. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya soal si parameter ini. Oke, jadi di dalam function itu kita bisa masukkan yang namanya parameter dan argumen. Nah, parameter ini adalah variabel, gitu ya, yang didefinisikan di dalam function dan digunakan sebagai placeholder untuk input yang akan diterima oleh function. Jadi sebenarnya function ini kita bisa sebut mudahnya itu adalah variabel. Dia itu tempat penyimpanan data juga, sama kayak variabel. Cuma letaknya itu ada ketika function lagi di-define atau didefinisikan. Nah, sedangkan argumen ini sebaliknya. Argumen itu nilainya. Jadi kalau variabel itu kan ada tempat penyimpanannya dan ada nilainya kan. Nah, jadi kalau variabel itu sama dengan parameter, nah nilainya itu sama dengan argumen. Argumen ini adalah nilai yang dikirimkan ke function saat functionnya dipanggil. Gitu ya.
Jadi kalau parameter ini adanya ketika lagi di define functionnya di dalam buka tutup kurung. Nah kalau misal argumen ini adanya ketika functionnya lagi dipanggil, masih di dalam buka tutup kurung aja. Tapi ini ada ketika functionnya lagi dipanggil. Gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi ke project kita. Oke, kita masukin dulu nih, kita punya parameternya apa aja, atau key-nya nih apa aja nih. Udah pasti ada nama, lalu ada habitat dulu kali ya, habitat, dan ada deskripsi. Nah, baru sekarang kita bikin template-nya, jadi nanti ditampil dalam tampilan itu gimana. Kita tulis print, print, di sini kita panggil, kita buat kayak gini, kita pakai f-string aja kali ya. Terus kita panggil nama hewannya, nama seperti ini. Nah, terus untuk habitat kita bikin print lagi, kita masukin habitat titik 2, baru kita nanti tampilin si habitatnya. Oke, lalu untuk deskripsi print, ini sepertinya langsung ditampilin aja karena cukup panjang ya. Nah, setelah mereka tampilin ketika data tersebut, ini kita semuanya tambahin seperti ini, input, tekan enter untuk kembali ke main menu. Jadi nanti ketika user itu tekan enter, maka dia akan balik lagi ke main. Gitu. Ini berlaku untuk semua hewan ya. Jadi di sini kita cuma bikin satu template, teman-teman. Tapi bisa digunakan untuk semua data. Nah, sekarang gimana caranya kita tampilin ini dan ngelempar nilainya ketika nanti user pilih. Nah, caranya di sini kalian tinggal isi aja nilainya. Oke, kita mulai ya. Misalnya kalau satu itu nanti dia pilih kucing. Oke, jadi namanya adalah kucing, lalu dia punya habitatnya itu ada di sini. Yes. Ada di sini dan di sini terakhir itu adalah deskripsinya. Deskripsinya kita copy lagi. Kita tampilin di sini. Udah selesai, teman-teman. Jadi nanti ketika kita running, ini semuanya akan dilempar ke sini untuk ngisi nilainya masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang kita lengkapin dulu datanya. Elif hewan sama Elif pilih hewan sama dengan 2. Kita masukin lagi hewannya. Nah, ini namanya apa? Terus habitatnya ada di mana? Nah, terakhir di sini ada deskripsinya. Oke. Nah, ini nanti videonya akan aku cepetin ya, teman-teman, karena ini hanya repetisi aja, kalian tinggal ngisi datanya aja ya. Oke, nah terakhir ini kita isi datanya ayam, lalu habitatnya ini ada di sini. Dan terakhir deskripsi hewannya itu ini. Oke, kalau udah kita panggil yang pertama tentunya adalah function main yang di awal ya. Nah, sekarang kita running. Nah, kalian lihat ya. Sistem informasi hewan. Oke, tampil nama-nama hewannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin angka aja untuk tampilin. Oke, kita masukin misalnya ada 3. Nah, lihat ya. Gajah. Habitatnya di hutan tropis, sabana, dan padang rumput di Afrika dan Asia. Oke, gajah adalah mamalia darat terbesar dunia dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus di akhir di sini kalian lihat ada tekan enter untuk kembali ke main menu. Ini kita tekan enter. Nah, kalian lihat dia balik lagi ke main menu, tampilin dari awal. Kalau kita coba lagi ayam 5 kayak gini. Nah, lihat, ayam. Habitatnya kandang, pekarangan rumah, dan peternakan. Nah, ini deskripsinya, ayam adalah hewan ternak yang menghasilkan telur dan daging dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tekan enter lagi, dia balik lagi ke awal lagi, dan ini akan jadi infinity looping ya, teman-teman. Tapi bukan looping, tapi dia bisa jadi infinite loop. Gitu. Nah, ini kita juga nggak nyiapin untuk broken programnya ya. Nah, kalau kalian misalkan mau, kalian boleh tambahkan. Gitu.
Oke, paling sampai sini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.